Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AADS, ada apa dengan sekitar. Kembali lagi di AADS bersama kami dari Departemen Sosial Kemasyarakatan. Nah, untuk konten kita kali ini, kita akan membahas masih berkenaan dengan informasi-informasi untuk mahasiswa baru, untuk teman-teman maba gitu ya. Kita akan membahas beberapa tempat tempat nongkrong atau juga tempat-tempat yang biasanya dijadikan tempat rapat ataupun tempat nugas mahasiswa-mahasiswa di Jatinangor. Nah, pertamanya itu pastinya kita punya fakultas. Nah, di fakultas kita itu punya tempat makan yang bisa dikatakan bervariasi kayak gitu ya. Nah, misalnya aku itu biasanya kalau misalnya buat belajar itu ada Kansas. Kansas itu lumayan tenang dari kantin lain-lainnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk makanan yang terjangkau itu ada Pakilun. Nah, Pakilun itu adalah pedagang kaki lima Unpad. Nah, Pakilun tuh ada di mana-mana fakultas gitu ya. Jadinya namanya tetap Pakilun gitu. Nah, kalau misalnya Shokudo, kayaknya Tehana lebih paham nih kalau Shokudo. Ada apa aja di Shokudo kayak gitu. Kalau di Shokudo ini ada banyak banget sih. Kalian bisa ada yang makanan yang dipesan dulu, sama ada yang udah disediain juga di prasmanannya. Terus Shokudo itu Jepang, tapi bukan berarti makanannya makanan Jepang juga. Makanannya sebenarnya sama aja sih kayak kantin-kantin yang lainnya, cuman lebih banyak aja dan lebih bervariasi juga kalau di Shokudo. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kantin yang asik tuh di Unpad tuh banyak. Betul. Ada yang bilang di Vkom, ada yang bilang di peternakan. Banyak deh pokoknya kantin-kantin asik tuh. Nanti kalian kalau udah di Unpad Jatinangor, kalian harus keliling-keliling kantinnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi sekarang kita keluar Unpad. Kita mulai dari yang paling ujung, dari Susu Murni Monyo yang ada di Cisalada. Silahkan Mas Doni, mungkin tahu nih sedikit banyak tentang Susu Murni. Oke. Untuk susu murni itu, setahu saya itu ada di daerah Cisaladah. Kalau nggak salah dekat sama Gang Sukawening ya Teh. Ya, Ya, benar. dekat sama Gang Sukawening. Jadi rata-rata atau kebanyakan banyak juga mahasiswa yang eh, mungkin belajar dan juga rapat di sana karena memang di sana cukup terjangkau, makanan-makanannya, minuman-minumannya cukup terjangkau dan tempatnya pun cukup luas dan cukup asik gitu. Jadi sebenarnya enak lah buat dipakai untuk nongkrong atau rapat dan belajar gitu. Nah, selanjutnya yang kita bahas nih COC. Kalau COC ini kayaknya ranahnya Tehana banget gitu. Kayaknya Tehana tuh sering banget ke COC. Ini tempat favorit kita karena dia sampai jam 2 ya kalau nggak salah. Ya, sampai jam 2 malam. Iya, dia sampai jam 2 pagi. Oh iya, 2 pagi. Jam 2 pagi. Terus dia makanannya juga cewek-cewek tuh singkatan dari Cheese or chicken. ikan gitu. Jadi kayak ayam crispy gitu, tapi ini tuh super duper kayak lebih murah dibanding KFC dan enak banget juga rasanya tuh banyak banget. Terus kalian juga bisa, terus tempat duduknya enak banget sih, kayak banget, bisa berjam-jam banget kalau di cewek-cewek tuh. Nah, jadi kalau kalian mau melipir nih dari COC, itu ada namanya Dunkin Donuts. Kalau itu pasti kalian udah familiar banget lah ya sama Dunkin Donuts. Nah, Dunkin Donuts ini kalau di Jatinangor, dia itu tempat duduknya bervariasi. Ada yang di luar, sama ada yang di dalam. Ada indoor, ada outdoor gitu. Nah, biasanya di Dunkin Donuts ini, orang-orang itu banyaknya nugas, nggak rapat. Karena kebanyakan tuh di situ tuh kan nggak jual makanan berat ya, jadi cuman makanan ringan aja. Jadi orang-orang tuh banyaknya di situ nugas dan itu tuh 24 jam. Jadi anak-anak tuh suka aja gitu nugas di situ, bisa sampai pagi gitu-gitu biasanya. Oke, nah tadi kita kayaknya kelewat satu nih Kang. Seharusnya kita ada ini tempat nongkrong sama tempat rapat apa tempat makan yang cuman buat tea time atau break time kalian habis kuliah kayak gitu. Dan ini tuh bukanya sore jam 5. Itu ada namanya kue balok mangsa. Kue balok apa? Kue balok bunga mas. Kalau dulu mangsa sekarang ini kue balok bunga mas kayak gitu. Nah, kue balok bunga mas ini
aku, Tehana dan teman-teman itu biasanya suka banget nongkrong di situ karena emang murah dan variasi kuenya, kue baloknya tuh banyak kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih, Backspace sama Ceko kayak gitu. Betul. Nah, kalau Ceko itu sendiri agak lumayan middle ke atas lah. Jadi bagi teman-teman yang emang suka makan makanan yang ala-ala barat atau gimana pun, boleh tuh ke Ceko kayak gitu. Nah, kalau misalnya Ceko ini dia juga tempatnya itu kondusif. Kondusifnya tuh kalau bagi yang pecinta kebersihan mungkin suka ke Ceko kayak gitu. Yeah. Nah, sekarang tuh ke Backspace. Kalau Backspace nih Tehana yang tahu kayak gitu. Coba Tehana, Backspace tuh kayak gimana sih? Tempatnya tuh pokoknya kayak yang estetik Instagramable banget. Kayak kalau kalian mau buat story di Instagram itu bagus. Terus tempatnya outdoor, ada juga yang dalamnya. Makanannya juga lumayan terjangkau dan biasanya kalau bagus suka ada live music kayak gitu. Tambahin sedikit, kalau setahu saya tuh kebanyakan kayak tempat ngopi gitu kali ya, karena memang di sana ngejual kopi-kopi senja kekinian lah ya bisa dibilang, karena memang tempatnya juga ya itu tadi estetik Instagramable lah buat teman-teman yang suka feeds lucu gitu bisa di sana. Jadi kita lanjut ke lurus lagi dari Ciseke ngelewatin COC dan Dunkin Donut itu ada Jatos. Pasti tahu lah ya Jatos, Jatinangor Town Square kayak gitu. Mall satu-satunya di Jatinangor. Nah, terus dari itu kalau di Jatinangor Town Square itu ada Abnormal sama Jeko buat tempat belajar dan tempat rapatnya. Yeah. Tapi kalau misalnya Abnormal itu range-nya pasti teman-teman pada tahu lah ya, karena Abnormal ada di mana-mana. Jadi ya segitu-segitu aja harga Abnormal tuh. Si Abnormal ini biasanya tuh bukanya sampai jam 12 malam, sampai jam 1, 12 sampai jam 1 gitu. Nah, kalau yang Jeko-nya itu sendiri, aku sendiri pernah rapat di Jeko sekali. Dan itu tuh kalau di Jeko kalian nggak bisa ramean rapat atau belajarnya gitu ya. Karena tempat duduk yang disediakan tuh emang kayak cuman berempat, berdua, kayak gitu doang. Kayak gitu tuh kalau, dan kalian pasti tahu lah ya kalau misalnya di Jeko nggak ada makanan berat, ya makanannya donat Jeko, sandwichnya, terus apa lagi? Banyak deh yang minuman-minumannya juga gitu. Ini udah siap belum? Udah. Dari tadi udah. memang tidak di stop dari tadi. Oh, siap. Oke. Ya, untuk selanjutnya ada yang namanya tempat nongkrong Wasabi. Ini konsepnya kayak Jepang-Jepang gitu lah ya. Ini lokasinya ada di Caringin. Lokasinya itu enak banget buat nongkrong, buat belajar, buat mabal. Menunya berpacaran juga enggak? Ya, buat berpacaran, tapi kalau yang single jangan lah. Karena di sana terlalu banyak gitu. Nah, itu menu-menunya lumayan enak, meskipun agak harganya sedikit tidak bersahabat ya. Nah, kalau di Wasabi sendiri itu fasilitasnya cukup nyaman ya. Ada musola juga, terus tempat buat nongkrong itu pokoknya asik banget deh. Kalian bisa langsung aja ke sana kayak gitu. Oke, next kita beralih ke ini kelewatan. Kita beralih ke Sebelum Geria. Sebelum Geria itu ada Sono Creative Space. Nah, Sono Creative Space ini sama sih kayak Wasabi, harganya agak kurang bersahabat ya, tapi ya enak gitu dijadiin tempat belajar. Tempat belajar ya, bukan tempat rapat. Nah, karena dia itu kondusif suasananya. Nah, di Sono Creative Space ini biasanya yang datang ke situ tuh anak-anak FEB, Jadi kalau yang mau crush-crushan sama anak FEB besok silahkan kayak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke daerah paling ujung itu ada Gigglebox sama Eatbox. Nah, kalau Gigglebox ini dia itu nyatu gedungnya sama Jonas Foto. Jadi kalau teman-teman mau foto sambil makan, bukan foto sambil makan ya, habis foto mau makan atau sebelum foto mau makan, biasanya nanti aku di komen nih sama anak-anak nih. Tuh kan ada ketawa kan?
Nah, jadinya kalian Foto- bisa nongkrongnya foto di sambil Giggle makan. Box kayak gitu. Kayaknya emang Jonas tuh sengaja ya kerja sama Giggle Box karena ngantri di Jonas tuh lama banget. Jadinya sampai lapar gitu. Jadi makannya di Giggle Box kayak Saya gitu. mau buka. Makanannya tuh western gitu dan harganya sangat-sangat tidak terjangkau sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada yang deket sama Easton, itu adalah Eat Boss. Nah, Eat Boss ini tuh pasti teman-teman bagi yang anak Bandung dan rumahnya di daerah Ciwok itu tahu ya Eat Boss. Soalnya Teh Hana juga sering nongkrong di Eat Boss Ciwok kayak gitu. Jadi kalau di Eat Boss ini dia makanannya western gitu. Jadi bagi yang sering ke Eat Boss pasti tahu ya makan makanan Eat Boss dan itu 11-12 lah sama Giggle Box harganya kayak gitu. Tapi tempatnya itu lumayan kalau karena kedua tempat ini makanannya harganya agak sedikit nggak sedikit sih banyak mahalnya gitu. Jadi tempat yang dia serve ke kita tuh yang disediakan ke kita itu juga bagus gitu tempatnya. Jadi bersih ya bersih, pelayanannya juga bagus kayak gitu. Nah, paling itu aja sih kalau rekomendasi yang sekarang kita bisa kasih ke teman-teman buat nongkrong makan ataupun belajar sambil rapat bareng teman-temannya yang lain kayak gitu. Apalagi nih Mas Don. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin untuk apa ya? Rekomendasi-rekomendasi tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat nongkrong, tempat rapat ataupun tempat belajar. Nah, sebenarnya itu di Jatinangor itu banyak banget warung, kafe ataupun tempat makan lainnya gitu. Bahkan banyak yang apa ya? Yang range harganya itu murah-murah banget gitu, yang di luar dari yang tadi kami sebutkan. Nah, mungkin tadi kan udah dijelasin nih. Nah, mungkin saya mau nanya dari teman-teman satu-satu, kira-kira tempat yang paling difavoritin untuk tempat nongkrong, tempat rapat, itu apa sih? Mungkin dari Teh Tasya itu yang tempat yang jadi paling favorit gitu. Apa tuh? Kalau aku ya tempat paling favorit itu Wasabi. Kalau aku pribadi itu Wasabi sama COC, dua itu. Kalau COC penuh aku ke Wasabi kayak gitu. Mungkin kalau dari Kang Abio nih, dari angkatan-angkatan kolot gitu ya, yang sudah lama di Jatinangor gitu. Kira-kira tempat paling favoritnya itu apa gitu? Tempat favorit ya? Biasanya kalau cowok-cowok mah kalau cowok-cowok mah yang simpel-simpel aja lah, sabar subur. Enggak bukan. Sabar subur. Paling yang pinggiran-pinggiran gitu kayak Warmindo. Itu ada satu Warmindo yang menurut aku cukup enak. Itu ada di dia gabung sama Puspita Kos. Jadi kalau kalian dari Sayang itu lurus-lurus aja ke bawah sampai dia seberang taman taman makam yang TPU Gajah itu loh. Nah, di situ ada menu jamur bumbu, itu enak banget, kalian harus coba. Dan tempatnya juga enak sih buat nongkrong kayak gitu, buat ngobrol-ngobrol. Kalau belajar sih enggak ya, soalnya jarang gitu. Oke, mungkin dari Teh Hana nih. Dari Teh Hana kira-kira tempat yang paling favoritnya itu apa sih? Yang ada Tasyanya. Biar jajanin gitu. Wow. Apa? Nah, lu ngomong apa? Itu suaranya. Aku tahu Hana tuh tempat nongkrongnya adalah COC. Ya kan, Hana? Kasih jempol dulu dong. Ya. Kasihan Hana lagi jadi Bumblebee. My name Bumblebee. Pokoknya ini nggak boleh diikat, Don. Mungkin yang selanjutnya nih dari Nial. Dari Insan Nial. Oke, Nial kan Nial orang asli, bukan orang asli. Orang Ranca Ekek yang dekat-dekat Jatinangor nih. Kira-kira tempat favorit Nial itu buat nongkrong atau rapat atau apa kayak gitu, tempat favoritnya itu di mana gitu? Karena meskipun rumah aku dekat, tapi kan banyak anak-anaknya tuh lokasi kosannya di Jatinangor gitu ya. Jadi kita ngambil pertengahan gitu, paling juga Sumur. Kalau nggak Sumur, Emeru. Itu adalah tempat nongkrong yang sangat-sangat
Iya emang. Masya Allah. Masya Allah. Di Masya Allah MRU banget. juga ada kantin kok, teman-teman. Di MRU ada kantin, jadi Ya, kalian betul. Mie Indominya enak. Nah, iya. Ada IC, Makanya di ada IC. basement. Jangan di masjidnya, Iya, di makanya di basement. basementnya. Ada mobilnya dong. Iya betul banget tuh. Nah, mungkin kalau saya sendiri, jujur saya jarang nongkrong di luar gitu. Jadi sebenarnya tidak punya tempat favorit buat nongkrong-nongkrong di warung-warung atau kafe-kafe itu. Karena biasanya kalau nongkrong saya kalau nggak di kosan ya di sekre. Tapi sekre bukan sekre Himasa ya, bukan sekre Himasa, tapi sekre UKM di daerah UKM Barat. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Ya sebenarnya balik lagi untuk di Jatinangor itu banyak sekali tempat-tempat makan yang murah dan juga mahal gitu. Jadi itu tergantung kalian nyamannya di mana dan enaknya di mana gitu. Mungkin ya sekian dulu pembahasan dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa untuk menonton lagi AADS di episode selanjutnya. AADS, ada apa dengan sekitar? Dengan Terima sekitar. kasih.